Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi sebagai alat pencipta kebaruan. Ya, kita mulai bahas tentang pengertian kebaruan. Ya, dari kita cari akar katanya dulu. Jadi kata kebaruan ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat-sifat baru atau modern, atau perihal yang baru, atau sesuatu yang baru. Nah, ini hubungannya dengan teknologi ini seperti apa? Kita lihat ya. Nah, teknologi sebagai alat pencipta kebaruan dapat diartikan segala sesuatu yang dianggap baru, ya, berawal dari penggunaan teknologi baru oleh masyarakat pada saat itu. Artinya misalnya apabila ada produk teknologi yang baru, ini akan dianggap baru oleh masyarakat, dan kebaruan ini biasanya akan mempengaruhi pola hidup dan budaya masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut. Nah, pengaruhnya ini bisa positif, bisa juga ada pengaruh negatif juga. Jadi nanti tergantung masyarakatnya menggunakan teknologi tersebut digunakan sebagai yang baik atau yang buruk. Nah, kita akan bahas selanjutnya adalah sejarah perkembangan teknologi. Menurut Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave, membagi sejarah perkembangan teknologi ke dalam 3 gelombang, yaitu gelombang pertama di masa sebelum Masehi sampai 1790. Lalu masa kedua atau gelombang kedua yaitu di tahun 1790 sampai 1970. Dan di gelombang yang ketiga yaitu tahun 1970 sampai tahun 2000-an. Berarti ini pembahasannya dimulai di sebelum abad 21 ya, abad 20 ke bawah. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah gelombang pertama. Ciri-cirinya adalah masyarakat pertanian menggunakan baterai alam, ya. Jadi di sini mereka melakukan ya pertaniannya siang hari gitu ya. Kalau malam mereka tidak melakukan itu. Jadi sangat bergantung kepada alam. Nah, bercocok tanam hasilnya secukupnya untuk keluarga, karena untuk dikonsumsi untuk keluarga. Nah, pada saat itu pasar tidak terlalu penting. Lalu keluarga pengertiannya adalah keluarga besar dan berkomunikasi dengan berbicara langsung, ya. Nah, kalau satu desa mengalami musibah, maka desa lain juga tidak akan berpengaruh karena tidak apa ya ketergantungannya sangat kecil. Jadi masing-masing eh, independen, masing-masing daerah itu memiliki tidak tidak mempengaruhi pengaruh yang lain, gitu, tidak mempengaruhi desa yang lain. Nah, ini yang di gelombang pertama. Jadi masa sebelum Masehi sampai 1790-an. Ketika masuk tahun 1790-an sampai 1970-an, di sini sudah masuk ke era industri ya. Jadi selama ratusan tahun ini masyarakat industri mulai menggunakan bahan bakar fosil yang tidak terbarukan. Lalu mesin-mesin dirancang untuk produksi massal. Produk dibawa ke pasar lalu diperjualbelikan, ya. Di sini sudah mulai ada jual beli di pasar. Kemudian komunikasi menggunakan kertas dan postel. Postel maksudnya pos dan telekomunikasi. Di sini berkirim surat, dan juga telekomunikasi di sini yang berkembang seperti telegram dan telepon. Lalu mulai pada saat itu memahami tepat waktu itu apa. Nah, pada saat itu kan masuk ke era industri ya, manusia sangat mendominasi alam. Nah, pada saat itu terjadi pemborosan sumber daya alam, terjadi urbanisasi, penjajahan, terus pergerakan kemerdekaan pun di mana-mana. Di sini sudah mulai ada perang ya. Nah, ini awalnya dari perebutan sumber daya alam. Selanjutnya di gelombang ketiga yaitu di tahun 1970 sampai tahun 2000, ciri-cirinya adalah
masyarakat mensintesis ciri-ciri dari gelombang satu dan gelombang 2, lalu memulai menggunakan energi yang terbarukan. Jadi mulai ada listrik ya, maksudnya listrik digunakan sebagai energi yang terbarukan. Lalu misalnya ada juga proses manufaktur mulai beralih, jadi tidak hanya ke industri manufaktur saja, tapi sudah mulai ke biofaktur, maksudnya ke ke farmasi, ke kedokteran, ke bidang lain selain manufaktur. Nah, lalu konsumen memproduksi barang sendiri, jadi bisa memproduksi barang sendiri pada tahun-tahun ini. Nah, terjadi juga deurbanisasi karena telekomunikasi dan transportasi semakin baik. Jadi telepon sudah mulai baik di sana, sudah mulai ada penggunaan telepon genggam di akhir-akhir 2000 gitu ya, sudah mulai. Lalu menonjolkan keterkaitan yang keseluruhan. Jadi globalisasi ini masuk ke masa globalisasi atau keanekaragaman. Dan mulai ada konsep bahwa sumber daya alam itu harus dihemat gitu. Nah, pada gelombang ini kiasannya adalah small within big is beautiful. Gitu. Oke, nah selanjutnya kita bahas tentang penemuan teknologi yang terpenting di masa lampau. Apa saja ya? Dimulai dengan api. Nah, api ini kan penggunaannya dari dulu, dari zaman dahulu juga sudah menggunakan api. Ketika penggunaan api itu dipergunakan selain untuk bertahan hidup, ya digunakan juga untuk meningkatkan kesehatan ya, bisa juga untuk memasak ya, terus bisa juga dampaknya untuk pertumbuhan dan penyebaran penduduk, terus berkembangnya teknologi metalurgi. Jadi api juga bisa digunakan untuk menempa besi atau logam gitu ya, dan juga budaya ya berpengaruh dari penggunaan api ini gitu ya. Nah, selanjutnya teknologi yang lain adalah teknologi yang bercocok tanam. Nah, di sini terlihat bercocok tanam ini dampaknya adalah menetapnya sebagian besar suku bangsa yang nomaden. Jadi yang awalnya berpindah-pindah tempat gitu ya, nomaden, ketika sudah bisa bercocok tanam, mulai menetap di suatu daerah. Nah, kemudian terjadi perubahan budaya yang tadinya harus berpindah jadi tetap di suatu wilayah. Lalu berkembangnya jenis tanaman pangan dan berkembangnya jenis-jenis makanan dan sebagainya. Di sini teknologi di bidang pertanian ya yang memiliki dampak kepada perubahan budaya. Selanjutnya ada penemuan roda. Nah, ini juga sebetulnya yang berpengaruh di budaya kita. Dari mulai ketika ditemukannya roda ini, mulai nih penduduk sudah mulai bisa berpindah tempat dengan cepat. Nah, lalu terbukanya juga daerah-daerah baru yang belum dikunjungi, dan berkembangnya teknologi transportasi, kemudian diikuti dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan terjadi perubahan budaya. Gitu. Nah, di sini terlihat ya, jadi suatu teknologi itu benar-benar mempengaruhi sesuatu budaya kepada masyarakat. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, maka timbul juga kebiasaan baru di masyarakat tersebut. Nah, kemudian penemuan teknologi terpenting lainnya yaitu penemuan mesin uap. Nah, ini menandakan mulainya era industri. Ya, di sini mulai berkembang ya dampaknya ke era industri. Terus transportasi juga berkembang dan juga komunikasi juga berkembang ketika ada awalnya musim uap. Ini awal era revolusi industri nah, kemudian ketika industri sudah mulai berkembang, otomatis banyak pabrik, jadi produktivitas juga meningkat. Lalu sudah mulai nih ada dampaknya, ada kelas-kelas atau kasta-kasta buruh, majikan, kapitalisme itu sudah mulai ada, dan sudah mulai ada muncul masalah lingkungan karena efek dari
penggunaan bahan bakar fosil. Kalau di sini kan seperti kereta uap ini kan dia menggunakan batu bara. Nah, kan asapnya itu sangat mengganggu lingkungan, dan otomatis ini juga eh, dengan adanya teknologi ini budaya berubah gitu ya. Sesuatu yang baru merubah budaya gitu. Lalu ada juga penemuan tentang bubuk mesiu. Nah, ini bahan peledak ya. Nah, bahan peledak ini yang awalnya sebetulnya dibuat untuk ramuan di Cina. Tapi ternyata bisa memiliki daya ledak yang tinggi sehingga dimanfaatkan untuk senjata api atau juga kembang api ya. Nah, kalau sekarang kan kembang api dan senjata api di mana-mana bisa diperoleh. Nah, terutama akibatnya apa nih dampaknya? Ya, ketika ditemukannya bubuk mesiu ini, ya mulai ada perang ya, ada terjadi peperangan karena sudah memiliki senjata yang mematikan gitu ya. Nah, di sini juga ada efek negatif, ada efek positifnya ya. Nah, sebetulnya kalau untuk mesiu ini lebih memicu untuk peperangan ya gitu. Nah, kemudian penemuan lain yaitu listrik. Nah, ini listrik yang sampai sekarang ini kita manfaatnya sangat berpengaruh di kebudayaan manusia. Nah, listrik ini tokoh-tokohnya adalah seperti De Coulomb, Alessandro Volta, terus Hans Ørsted, dan Andre Marie Ampere, lalu ada juga Michael Faraday. Nah, listrik di sini dari awal penciptaannya, bukan penciptaan, penemuannya listrik ini sampai sekarang masih sangat berpengaruh kepada budaya manusia saat ini. Ya, begitu. Nah, itu yang sebagian besar di masa lampau. Lalu kita sekarang masuk ke abad 21. Ya, nah, abad 21 itu dimulai ditandai dengan era digital. Di sini semuanya ditandai dengan pesatnya teknologi komunikasi dan informasi. Lalu teknologi fisika juga mulai berkembang, mulai ditemukan nano ya, ukuran nano itu sudah mulai ditemukan. Yang komputer dulunya bisa sebesar ruangan gitu, lalu jadi sebesar lemari, dan sekarang bisa sangat kecil karena ditemukannya transistor yang berukuran nanometer, sehingga segala sesuatu sekarang bisa diintegrasikan dengan komputer dan internet karena majunya teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Nah, bidang-bidang penelitian yang sekarang ini populer ya antaranya ya komputer kuantum. Ini konsep awalnya dari mekanika kuantum. Jadi nanti akan dibuat sebuah komputer kuantum walaupun sekarang masih berjalan ya risetnya. Lalu ada Trepigen, mulai di dunia kedokteran sudah mulai sangat maju. Ada teknologi nuklir. Nah, teknologi nuklir yang awalnya hanya digunakan mungkin untuk pada saat Perang Dunia Kedua itu kan, akhir dari Perang Dunia Kedua itu adalah nuklir. Tapi teknologi nuklir di sini bisa dimanfaatkan untuk hal lain seperti pembangkit listrik dan macam-macam ya. Sudah banyak sekali sekarang teknologi nuklir yang digunakan. Lalu ada teknik material yaitu pembuatan logam yang lebih canggih. Lalu macam-macam, ada juga AI atau kecerdasan buatan, dan ada juga energi terbarukan. Energi terbarukan itu mungkin yang kemarin sempat kita bahas seperti bahan bakar dari air ya. Nah, itu sudah mulai ada yang menghasilkan produknya. Oke. Baik, bahasannya mungkin sampai di sini dulu. Kita akan diskusikan pada perkuliahan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.